Jemaat Tuhan, dalam sukacita kita bersekutu hari ini, mensyukuri betapa besar kasih Tuhan yang mengutus anaknya yang tunggal menjadi juru selamat kita. Dialah firman yang telah menjadi daging. Dalam sukacita yang demikian, kami menyampaikan, selamat Hari Natal bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Datanglah menghadap Allah dengan ungkapan syukur, ke pelatarannya dengan puji-pujian. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir, agar sukacita sempurna. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa dari Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bersama bersyukur
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memperhadapkan hidup kita kepada kasih Tuhan yang telah nyata di dalam kelahiran anaknya ke dunia menjadi daging, sembari kita meneliti sikap dan perbuatan kita yang tidak selaras dengan pengorbanannya. Untuk itu, mari kita merendahkan diri mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, Engkau telah menjadi manusia, diam bersama dengan kami di tengah dunia ini, melalui kelahiran anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami percaya akan penyertaan-Mu bagi kami menghadapi hidup ini. Namun terkadang kami khawatir dan meragukan penyertaan-Mu ketika kami menghadapi kesusahan di pergumulan dalam hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu. Engkau rela menjadi sesama bagi kami yang lemah dan berdosa ini. Selamatkanlah dan membaharui hidup kami. Namun dalam relasi dengan sesama, terkadang kami masih membuat sekat dan diskriminasi menurut status sosial atau gender. Kami belum sepenuhnya mengasihi sesama manusia seperti Tuhan telah mengasihi kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, sesuai dengan rahmat dan kebenaran-Mu. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Yesaya 9 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di dalam kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Allah
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang persekutuan Roh Kudus dengan daging, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Natal. Nama minggu hari ini adalah pesta Natal pertama dengan topik Firman telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. 2. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022, Pendeta HGWP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahot STH MM melayani di HGWP MT Haryono. 3. Perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus dan perjamuan kudus. Pada hari ini, Minggu 25 Desember 2022 adalah perayaan pertama kelahiran Yesus Kristus. Kita mengadakan kebaktian pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan perjamuan kudus, dan kebaktian pukul 10 WIB Bahasa Batak dan perjamuan kudus. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial atau sekuritas emergensi HGWP. 4. Ibadah Natal dan Tahun Baru. Pesta Natal kedua dan Tahun Natal Ama Ina. Pada hari Senin 26 Desember 2022 pukul 18 WIB akan diadakan perayaan Natal kedua kelahiran Yesus Kristus dan dirangkai dengan perayaan Natal gabungan Ama Ina. Kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Radio Bonapasogit FM HGBP. Ibadah akhir tahun. Pada hari Sabtu 31 Desember 2022 masuk pukul 17 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 19 WIB Bahasa Batak akan diadakan ibadah akhir tahun di gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HGBP. Ibadah keluarga pukul 00 WIB. Pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 00 WIB adalah ibadah keluarga mengakhiri dan mengawali tahun. Ibadah akan dilaksanakan di rumah masing-masing untuk mensyukuri berakhirnya tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023. Acara ibadah keluarga disediakan gereja dan akan dibagikan kepada setiap jemaat hari ini. Kebaktian Tahun Baru. Pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 8 WIB Bahasa Indonesia dan pukul 10 WIB Bahasa Batak. Di gereja ini kita akan mengadakan ibadah tahun baru atau permingguan
tahun naib baru, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kategori naposo bulung HGBP 5 anak lahir. Pada hari Kamis 15 Desember 2022 telah dikaruniakan seorang anak perempuan di keluarga Deni A. Situmorang Inang Indah R. Purba, alamat Jalan Ampera Raya, Gang Anggrek nomor 40, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Sektor 4, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Persembahan tahunan. Marilah kita memberikan persembahan tahunan 2022 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga jemaat, dapat diserahkan melalui sintua sektor masing-masing. 7. Persembahan Natal keluarga. Persembahan Natal keluarga sudah dapat diserahkan ke sintua sektor masing-masing atau dapat ditransfer ke rekening HGBP. 8. Pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai hasil sermon Parhalado HGBP Mampang Perapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022, diputuskan telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HGBP Mampang Perapatan periode 2022-2024. Untuk itu, bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari situa sektor masing-masing selambat-lambatnya pada hari Minggu 8 Januari 2023 dan diserahkan kepada pimpinan jemaat atau sekretaris. 9. Retret perempuan HGBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu Minggu 21 sampai 22 Januari 2023 bertempat di Pondok Remaja PGI Jalan Raya Puncak Cisarua akan diadakan retret seksi perempuan HGBP Mampang Perapatan dengan tema Menjadi Wanita yang Tangguh. Subtema pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Amsal 31 ayat 25. Diharapkan keikutan sertaan perempuan INA di HGBP Mampang Perapatan. Untuk informasinya dan pendaftaran dapat menghubungi panitia atau Dormian Simbolon nomor HP 0813 1868 4707. 10. Parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di komplek gereja secara teratur dan kendaraan yang diparkir di luar kompleks untuk tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, khususnya untuk tanggal 24 dan 25 Desember 2022. Parkir kendaraan dipulkan di sumbangsi atau komplek sekolah di samping gereja. 11. Distribusi almanak dan kalender HGBP 2023. Bagi anggota jemaat HGBP Mampang Perapatan sudah dapat menerima almanak dan kalender HGBP 2023 dengan menghubungi situa sektor masing-masing. 12. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangannya kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Bapa
atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami masing-masing Jemaat HGBP Mampang Perapatan. Di pagi hari ini kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Bapa. Sungguh sangat indah bagi kami warga Jemaat HGBP Mampang Perapatan. Berkatilah kami seluruh Jemaat HGBP Mampang dan berikanlah yang sesuai dengan kehidupan kami masing-masing. Seluruh Jemaat HGBP Mampang Perapatan kami berserah kepada-Mu, Tuhan yang menuntun kami di dalam melakukan aktivitas kami masing-masing dan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Begitu juga dengan anak-anak kami, Tuhan yang menuntun mereka dan memberikan kelancaran dan kepandaian terhadap anak-anak kami HGBP Mampang Perapatan. Bapa, kami berserah ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan yang menuntun kami di dalam melakukannya ya Bapa. Bapa yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih kepada-Mu atas berkat yang Kau berikan kepada keluarga Deni Situmorang dan Ibu Indah R. Purba. Kau memberikan seorang anak perempuan dalam keadaan sehat. Bapa, pakailah anak ini menjadi hamba-Mu dan tuntun dia menjadi yang baik di dalam kehidupannya, dan kuatkan orang tuanya untuk melakukan dan membuat anak ini menjadi seorang yang menyukai Tuhan. Tuhan, kami berseru kepada-Mu bagi jemaat kami yang belum atau supaya dapat memberikan persembahan tahunan di tahun ini ya Bapa. Bukakan pintu rezeki pada mereka dan berikan yang terbaik kepada mereka. Apabila ada jemaat kami yang kurang mampu, kuatkan dan teguhkan ya Bapa. Kami serahkan itu semua kepada tangan-Mu, dan Tuhan yang akan memberikan yang terbaik kepada seluruh jemaat yang ada di HGBP Mampang Perapatan. Bapa, begitu juga dengan pendaftaran sekolah minggu. Tuntunlah anak-anak kami untuk menjadi guru dan menjadi yang terbaik di dalam mengajar di sekolah minggu, supaya mereka bersedia melakukan dan memberikan yang terbaik dan bersedia menyerahkan dirinya untuk melakukan menjadi guru sekolah minggu yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, begitu juga dengan rencana retret INA HGBP Mampang Perapatan yang akan diadakan 21 sampai 22 Januari yang bertempat di Pondok Remaja PGI. Bapa, ketuk semua ibu-ibu yang akan ikut supaya seperti yang ada di warta ini yang dengan tema menjadi wanita tangguh. Tuhan, buatkanlah ibu-ibu HGBP Mampang menjadi wanita yang tangguh untuk melakukan tugas-tugasnya di rumah tangga masing-masing ya Bapa. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang menuntun kami di dalam melakukan itu. Bapa, begitu juga dengan HGBP yang ada di seluruh dunia. Di hari ini melakukan perayaan Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kuatkan semua jemaat HGBP dan tuntun mereka ya Bapa untuk melakukannya, dan supaya bersorak-sorai memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan pengurus-pengurus HGBP mulai dari Eporus sampai pendeta sampai Parhalado yang mengurusin Huria itu ya Bapa. Kuatkan dan berikan damai sejahtera kepada seluruh jemaat dan seluruh yang mengurusin HGBP mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah.
Bapa, bangsa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam bangsa kami ini. Tuhan yang memimpin pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, mulai dari presiden sampai jajarannya yang terendah. Kami berseru kepada Tuhan supaya mereka melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Semuanya ini hanya Tuhan yang dapat menolong kami dan membangunkan semua orang-orang yang percaya kepada-Mu untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu, ya Bapa. Tuhan, semuanya ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Bagimu
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam pesta perayaan kelahiran Tuhan Yesus Natal pada hari ini, kita akan dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita semua. Tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat yang pertama hingga yang ke-14. Saya bacakan untuk kita semua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat terakhir, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita, saudara yang terkasih. Agak panjang nas yang saya baca tadi, yang Anda dengar, tapi lihatlah khotbah ini juga tidak terlalu panjang. Selamat Natal bagi kita semua. Saya mohon sebentar perhatian. Tidak hanya melihat mimbar ini atau gereja ini, tapi bayangkanlah dunia ini. Yang saya maksud ialah bahwa Natal ini dirayakan di seantero dunia. Kita sebut Natal yang universal. Universal maksudnya apa? Natal ini dirayakan di mana-mana, di seluruh benua. Saya mulai Amerika, Eropa, kemudian Asia, Afrika, dan Australia. Di sana Natal dirayakan dengan bahasa mereka yang berbeda-beda. Menunjukkan kepada kita bahwa Natal ini memang luar biasa. Tidak ada pesta gerejawi yang paling lama dirayakan selain pesta Natal. Kenapa? Karena Natal ini juga kadang-kadang digabung dengan Bonataun atau Tahun Baru, dan disebutlah kegiatan itu acara Tahun Baru dan Natal. Begitu indah, begitu luar biasanya perayaan Natal ini. Saudara yang terkasih,
Kalau kita dengar Injil Yohanes tadi, kepada kita mau disampaikan satu hal. Dia mau bicara kepada orang-orang yang merasa dirinya pintar, orang-orang yang sok hebat, orang-orang yang mengetahui segala isi bumi ini. Yohanes mau bicara kepada mereka, makanya Injil ini dituliskan. Jadi dalam Injil Yohanes ini kita tidak akan dengar lagi soal gembala, Bethlehem Efrata, kandang domba, malaikat, tidak akan diperdengarkan lagi. Tapi dia langsung kepada situasi pemikiran, sikap manusia seperti pada zaman dia. Manusia yang merasa tahu, merasa hebat. Yohanes memberitakan Injil ini. Saudaraku yang terkasih, apa yang mau disampaikan kepada kita? Yang pertama, Injil itu yang adalah Allah, dia telah menjadi manusia. Allah yang transenden, Allah yang ada di atas segala-galanya. Kalau versi Muslim, Allah yang ada di atas langit yang ketujuh. Tapi firman ini lebih hebat lagi. Allah yang transenden, Allah yang ada di atas segala-galanya, sekarang dia turun ke bumi menjadi Allah yang imanen. Ungkapan itu menunjukkan kerendahan hati daripada Allah yang dinampakkan dalam kehadiran Yesus Kristus. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah juga yang menciptakan segala sesuatu di univers ini, dia juga Allah yang menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kita. Saudaraku, sedemikian rendah hatinya Allah. Dan saya mau pesankan kepada kita yang hadir dalam kebaktian ini, tirulah Tuhan yang merendahkan dirinya. Jauhi sikap sombong, jauhi sikap sok hebat, jauhi sikap sok tahu. Tapi tirulah Allah dalam Yesus Kristus itu yang merendahkan dirinya sama menjadi seperti kita manusia. Saya harapkan Anda boleh menerima Natal ini dengan senang hati. Saya harapkan kita boleh belajar dari Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, yang menjadi sama seperti kita, yang mengerti siapa kita, yang membela apa pergumulan kita, yang menyelamatkan ancaman keselamatan kita dalam hidupnya sampai di kayu salib. Kenapa kita merayakan perjamuan kudus pada saat Natal seperti ini? Perayaan perjamuan kudus itu hanya pada saat ini, bukan kemarin, bukan tanggal 26. Tapi hari ini, kenapa? Karena kelahiran Tuhan Yesus itu tidak lepas dari kayu salib Golgota. Artinya, kelahiran Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia siap menderita, mati untuk kita demi keselamatan umat manusia. Itu makanya dalam perayaan seperti ini selalu disatukan Natal, kelahiran, dan perjamuan kudus. Saya harap Anda nanti juga datang pada tanggal 26 ya, karena saya dengar tadi di Warta Jemaat, datanglah juga tanggal 26. Jadi pesan pertama dari khotbah ini, jadilah orang-orang Kristen mampang perapatan yang rendah hati.
akapar serep ni roha mahita. Ai Tuhani na sangap na marmuliai olo patutoru dirina. Alani hita pe ikon gawe parroha na serep roha aka narendah hati. Siapakah sebenarnya manusia? Nanti Anda boleh baca di rumah Kejadian pasal 11 ayat yang keempat. Kejadian 11 ayat 4. Di situ dikatakan, maka orang-orang yang pintar, ahli bangun itu, ahli rancang bangun itu di Sinear daerah Babel, mereka sepakat untuk membentuk suatu bangunan yang tinggi. Dan mereka berkata, versi 11 ayat 4 tadi, marilah kita membangun menara setinggi langit supaya nama kita hebat. Marilah kita membangun supaya orang melihat. Marilah kita membangun supaya nama kita hebat. Itu dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 4. Tetapi Tuhan melihat hati orang-orang itu dan Dia turun dari sorga dan mengacau balaukan komunikasi pemahaman mereka. Jadilah kacau balau daerah Sinear, tohu wabohu, Babel, ribut, pecah persatuannya. Saudara, marilah kita hidup rendah hati merayakan pesta Natal ini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Pesan kedua bagi kita dari khotbah tadi, tirulah Yesus karena Dialah terang dunia ini. Dikatakan pada ayat-ayat 6 sampai 8, Yohanes Pembaptis itu berkata, terimalah terang yang datang dari belakangku. Bukan aku terang itu, tapi di belakangku terimalah Dia. Dialah terang dunia ini. Saudara kekasih Mampang Perapatan, terimalah melalui perayaan Natal ini Yesus sebagai terang hidupmu. Saya mengerti bahwa kita masing-masing punya pergumulan sendiri-sendiri. Saya tidak tahu, tapi Anda lebih tahu apa yang ada dalam hatimu yang pergumulkan. Saya juga mau kasih tahu, Anda boleh lihat saya, bahwa saya juga sebagai pendeta punya pergumulan tersendiri. Tetapi syukur bagi kita, perayaan Natal ini, Dia, Yesus itu telah datang ke dunia ini membawa terang kehidupan, menerangi pikiran dan hati kita, menunjukkan jalan yang akan kita tempuh supaya kita jangan kesasar, tapi supaya kita sampai kepada tujuan yang dikehendaki Tuhan. Sebentar izinkan saya menyampaikan pengalaman saya. Satu waktu jubileum 150 tahun sending di Barmen, VWM namanya, Vereinigte Evangelische Mission, merayakan hari jadinya yang ke-150 tahun. Dan datanglah dari Jakarta ini Boru Batak yang pintar nyanyi. Mereka undang supaya hadir di sana. Si Boru Batak ini saya sebutkan aja namanya supaya Anda boleh merasa ini bukan saya karang. Tapi Boru Batak ini ialah Hutauruk Sisters. Dan dalam perayaan jubileum sending itu, mereka menyanyikan satu lagu dan mendapat tepuk tangan dari semua orang-orang Eropa di situ yang hadir, dari Afrika, Asia, dan Australia. Kenapa? Karena lagu yang mereka nyanyikan ialah
Yesus adalah terang dunia. Dalam versi Batak mereka nyanyikan demikian. Audo panondang ni portibion, audo panondang ni portibion, na sotupa mardalan di naholom, na sotupa mardalan di naholom, namangi hutonaw, namangi hutonaw, namangi hutonaw. Aplaus semua yang hadir, orang bule itu. Saya membawakan pengalaman itu dalam khotbah saat ini dan saya mau sampaikan kepada Anda. Terimalah Yesus, dialah terang hidupmu. Namar sak doroham, adok pergumulanmu alamar sahit-sahit to. Adok pergumulanmu alamar badai hodo keluarga, abang adik. Namar sak doroham ala usaham dan apala berhasil sampai bulan Desemberon. Saya mau sampaikan, jalani hidup ini, lihat ke depan, melangkahlah ke depan, tapi hiduplah dalam terang dari Yesus Kristus yang lahir itu. Anda akan berhasil. Saya akhiri khotbah ini. Saudaraku yang terkasih, lakukanlah dalam hidupmu yang baik. Do your best. As long as you live, do your best. And God will take the rest. Lakukanlah yang baik dalam hidupmu ini, yang walaupun kadang-kadang tidak sempurna, tetapi Tuhan di belakang kamu akan menyempurnakan, melengkapi yang kurang dari apa yang kamu perbuat. Dengan demikian, Natal ini akan bermanfaat bagi kita dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Karena Yesus lahir ke dunia ini, dia merendahkan dirinya. Sementara manusia-manusia di dunia ini selalu berupaya untuk meninggikan dirinya, membuat dirinya supaya hebat dan dilihat orang. Jauhkanlah kami dari sikap hidup yang seperti itu. Berikan kepada kami kerendahan hati. Berikan kepada kami ya Tuhan kemauan untuk menghargai sesama manusia. Tuhan Yesus, Engkau telah datang menjadi terang dunia ini. Terangilah hati kami. Engkau melihat apa isi hati kami justru saat ini, detik ini. Apa yang kami pergumulkan. Biarlah terang dari Tuhan sendiri menerangi hati kami supaya kami bersukacita, semangat untuk menapaki perjalanan hidup ini. Hari ini, besok, sampai akhir tahun, bahkan tahun-tahun 2023 yang akan datang. Mampukan kami Tuhan untuk berbuat sesuatu. Yesus telah datang melakukan sesuatu yang baik untuk keselamatan manusia. Ajarlah kami untuk berbuat sesuatu yang baik meniru Dia. Karena apa yang kami kerjakan, Tuhan akan lengkapi. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalangi oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi orang yang tersesat.
serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah mereka sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, sebentar lagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Shalom. Kami mengundang jemaat yang hadir di ibadah hari ini untuk dapat mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini dapat diikuti oleh orang yang telah menerima katekisasi sidi atau telah lepas sidi. Dan agar acara dapat berlangsung secara hikmat, kami juga mengundang untuk jemaat yang duduk di belakang dapat mengisi bangku yang di depan. Terlebih kepada orang tua kami atau jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus sehingga tidak maju ke depan altar, boleh menempati bangku di depan agar nanti dapat kami layani di bangku yang ada pada bagian depan. Silakan orang tua kami atau ada dari jemaat yang tidak dapat maju ke altar dapat mengisi di bangku terdepan. Sekali lagi kami juga mengingatkan perjamuan ini adalah dapat diterima oleh orang yang telah menerima katekisasi sidi atau telah lepas sidi. Dan agar acara ini dapat berjalan secara hikmat, satu baris nanti akan diisi oleh 12 orang. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 152. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan kampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya.
Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 153. Kudus mulia, Kau kurban perdamaian, pengganti manusia yang jahat dan berdosa. Kami akan jika Kau tak berkorban, kasihi kami Yesus. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah Dia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk ampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku.
Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Wahai jiwaku, Ambillah dan makanlah. bawa dahaga
kurban darahmu yang kudus, ya Tuhan Allah umat, masuklah yang ditumpahkan untuk Kita bernyanyi nomor 182 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku yang ditumpahkan menjadi pengampunan dosa. Dan nomor 452 ayat 1 dan 3. Ambillah dan minumlah, inilah darahku
yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Kita bernyanyi nomor 452 ayat 1 dan 3. Empat lima dua. bernyanyi nomor 467 ayat 1 dan ayat 2. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah darahku untuk pengampunan dosamu. Berbuatlah demikian ingatan bagi kamu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9. Jemaat undang berdiri. Tuhan
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Natal untuk kita semua.